bagaimana pandangan Islam kalau menjual pakaian yang tak menutup aurat? Contohnya seperti daster pendek. Sementara kita tahu bahwa mayoritas pembeli itu dipakai di luar rumah. Boleh menjual makanan di siang Ramadan, padahal makanan di siang Ramadan haram. Kenapa boleh? Untuk orang tua jompo yang sakit tak makan, untuk orang tua yang sakit akut yang tak bisa makan, yang tak bisa puasa, untuk pekerja berat yang tak bisa bekerja kalau tak makan. Kalau dapat dipastikannya, misalnya ibu punya catering, jualan di siang Ramadan, yang datang nih pekerja-pekerja tambang batubara, kepanasan, dia bekerja. Atau yang mau makan ini adalah satu rombongan musafir lewat jarak qasar salat 89 km, maka catering ibu boleh membuatkan makanan. Kenapa? Karena bisa dijamin bahwa dia tidak dimakan oleh orang yang memang boleh untuk tidak berpuasa. Saya kasih contoh lain. Jual anggur. Anggur halal, tapi menjual anggur bisa jadi haram. Kenapa? Menjual anggur ke pabrik untuk membuat khamar. Jual anggur di jalan boleh, tapi jual anggur bisa jadi haram. Sudah tahu pabrik itu akan merubah anggur, diperas, dijadikan jus, fermentasi, jadi khamar. Dijualnya anggur ke sana. Maka perbuatan dia menjual anggur yang halal itu menjadi haram. Jadi ini mesti cerdas. Menjual nasi di siang Ramadan haram, tapi bisa jadi halal. Menjual anggur halal, tapi bisa menjadi haram. Nah, bagaimana dengan menjual daster tadi? Kalau dapat dipastikan bahwa yang membeli daster tadi berjilbab panjang, yang membeli daster itu berjilbab panjang, dibelinya daster, silakan jual. Kenapa? Karena dia tak akan pakai daster ini di luar rumah. Kalau ada emak-emak, ibu-ibu beli daster ke toko saya jual daster itu. Saya tak ragu menjualnya. Kenapa? Karena dia pakai jilbab. Lalu daster ini dipakainya di mana? Dipakainya di kamar yang hanya ditengok oleh lakinya. Sekarang banyak orang pakai daster supaya ditengok laki orang. Di kamar dia pakai jilbab pula. Nah, ini perempuan tak betul. Dari Pondok Tahfiz Yatim Du'afa, bagi yang mau membantu pembangunan silakan transfer ke bank syariah. Saya tak tahu nama pondok tahfiznya apa, nama rekeningnya apa. Nanti rupanya salah transfer, saya kena, habis saya. Kalau mau buat, tulis nama pondok tahfiznya apa, nomor rekeningnya atas nama siapa, nanti dibuatkan video. Coba jangan liar-liar begini, kena saya nanti. Giliran saya kena, kalian diam. Tengok macam Habib Rizik. Bagaimana prinsip awal berdakwah di daerah minoritas? Ada ulama besar di Sumatera Utara. Waktu itu seorang sultan dari kerajaan Langkat namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini cinta kepada ulama, maka diundangnya lah ulama dari Riau. Ulama itu bernama Syekh Abdul Wahab Rokan. Rokan itu sudah jadi kabupaten di Riau, namanya Kabupaten Rokan Hulu. Ibu kotanya Pasir Pangarayan. Disitulah di Rokan Hulu itulah kampung Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian di kampung itu, kampung di Langkat itu, Syekh Abdul Wahab Rokan diminta nama. Tuan Syekh, apalah nama yang cocok untuk kampung ini? Maka kata Syekh Abdul Wahab Rokan, dipejamkannya matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Ku kasih nama kampung ini Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Besilam. Babus Salam. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang Tuan Syekh yang ke-12,
cicit beliau Syekh Tuan Guru Dr. siapa? Zikmal Fuad, guru saya dulu di Pondok Pesantren Darul Arafah. Nah, beliau walaupun dilangkat di Sumatera Utara, mengirim dai-dai ke pedalaman Riau. Yang tak Islam di Riau itu namanya suku Sakai. Orang tinggal dalam hutan tak Islam. Dikirimnya pengganti Tuan Syekh, kalau ada Tuan Syekh. Kalau Tuan Syekh tak bisa datang, dikirimnya penggantinya. Pengganti itu namanya khalifah. Pengganti Tuan Syekh tak bisa datang, Tuan Syekh karena sibuk, maka pengganti itu namanya khalifah. Khalifah pengganti. Makanya Nabi Muhammad meninggal digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah artinya pengganti. Maka digantikanlah oleh khalifah di sana. Masuklah khalifah itu ke dalam hutan untuk berdakwah. Bagaimana mursyid tarekat Naqsabandiyah berdakwah ke suku Sakai? Bukan dicabutnya pedang masuk Islam kalian. Kalau tak Islam kupancung kepala kalian. Tak begitu cara mereka. Masuklah khalifah ke dalam suku Sakai, lalu kemudian apa kata dia? Tuan Khalifah, singgahlah ke pondok kami, kata orang Sakai. Sakai ini bahasanya bahasa Melayu juga. Mereka Melayu tua. Tuan Khalifah, singgahlah ke pondok kami. Apa kata Tuan Khalifah? Aku mau singgah, tapi anjing kalian tambatkan dulu. Anjing mereka lalu lalang naik turun. Akhirnya ditambatkannya anjing. Begitu cara mereka, tak menyinggung perasaan. Sampai akhirnya banyaklah orang Sakai yang masuk Islam. Lalu kemudian batin-batin, kepala suku Sakai itu namanya batin-batin, merasa terganggu stabilitas keamanan nasional Sakai. Ini suku kita akan musnah nanti kalau semua masuk Islam. Akhirnya ditantang mereka lah khalifah tadi. Datanglah batinnya membawa perang panjang. Khalifah, aku mau masuk Islam, tapi dengan syarat kau sunat aku. Kalau bisa kau sunat aku masuk Islam aku. Oh, biasanya mereka ini kebal, ditantangnya khalifah Syekh Abdul Wahab Rokan. Kalau bisa kau sunat aku masuk Islam aku. Datang kata khalifah, dipanggilnya muridnya. Muridku sini, kalau untuk menyunat kau ini tak perlu aku, cukup muridku aja. Datang kata muridnya, kalau untuk menyunat kau tak perlu depan pisau, cukup belakangnya aja. Disapunya sekali, putus barang. Itulah asal muasal masuk Islamnya suku Sakai. Ditulis cerita itu dalam sebuah buku yang ditulis oleh UU Hamidi, budayawan Riau, dicetak di Pustaka UIR Press Universitas Islam Riau, judulnya Kontribusi Tarekat Naqsabandiyah dalam mengislamkan suku primitif suku Sakai. Jadi orang Sakai hampir semua sudah masuk Islam, ada sebagian yang tidak. Jadi mereka masuk Islam itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Dukun-dukun, bomoh-bomoh, tergantikan profesinya dengan tuan mursyid, tuan khalifah dan mursyidin. Jadi menarik bagaimana pengislaman suku oleh tarekat Naqsabandiyah. Sesudah suku terasing tadi masuk Islam ke masjid, datanglah orang sekarang membid'ahkan tarekat. Orang tarekat mengislamkan yang tak Islam. Orang sekarang membid'ahkan, mengkafirkan pula tarekat. Betapa malunya kita dengan para tuan-tuan guru yang mengislamkan masyarakat tertinggal minoritas. Mahasiswa-mahasiswa, adik-adik, saya ingin ajak kalian, mahasiswa UIN, mahasiswa UIR, mahasiswa USU, mahasiswa WISU, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, coba bangkitkan lagi khazanah bagaimana proses pengislaman suku terasing, termasuk kontribusi Al-Wasliyah dalam mengislamkan suku terasing yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Andai kata kita mau mengkurbankan anak angkat, mau dipotong. Binnya kita pakai bin ayah angkat atau mengadopsi anak angkat itu baik apa enggak baik? Baik. Dulu ada nama program Orde Baru namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Bagus. Anak-anak yang miskin, susah, duafa, anak yatim disekolahkan, bagus. Mengadopsi anak bagus. Tapi ada 3 yang dilanggar dalam ajaran Islam dalam adopsi anak. Yang pertama,
anak angkat itu dipakai bin bapak angkat. Enggak boleh. Zaid bin Muhammad, turun ayat. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu. Enggak boleh panggil Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad punya anak namanya Zaid, dipanggil Zaid bin Muhammad. Turun ayat melarang. Jangan panggil dia Zaid bin Muhammad. Panggil dia ud'uhum li abaihim. Panggil bapak kandungnya Zaid bin Harisah. Jadi jangan pakaikan akte nama kamu. Punya anak angkat perempuan namanya Fatimah, buat Fatimah binti Abdul Somad. Itu bukan anakmu Abdul Somad. Ganti nama asli bapaknya. Siapa nama anak angkatmu itu yang kau adopsi? Bin Kardus. Alhamdulillah bin Kardus. Rupanya dulu pas dia pulang habis sholat subuh dapatnya anak itu dalam kardus di rumah. Kalau tahu nama bapaknya kasih nama bapak. Kalau nggak tahu bin Abdillah, anak hamba Allah. Hamba Allah. Jangan sampai nama bapak. Yang kedua, yang menyebabkan rusaknya anak angkat adalah si bapak angkat dengan anak angkat perempuan, si ibu angkat dengan anak angkat laki-laki yang tidak mahram, berdua-duaan. Istrinya pergi, suaminya pergi, dia sama-sama di rumah nonton TV, pakai daster, tidak pakai jilbab, lengannya pendek. Ketika ditanya, itu kan anak angkatmu? Sudah seperti anak saya. Itu kan anak angkatmu? Sudah seperti berapa banyak anak angkat nikah dengan bapak angkat. Berawal dari macam anak saya, macam adik saya, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, terutama ibu-ibu, waspadalah bu. Yang ketiga, yang menyebabkan rusaknya anak angkat, si bapak angkat menuliskan surat wasiat. Dia menikah, nggak punya anak, dia ambil anak angkat, dia tulis surat wasiat. Semua hartaku kuserahkan pada anak angkatku. Adapun saudara-saudara kandungku itu, sendal jepitku pun tak kukasih untuk dia. Tak boleh. Kalau saya tidak punya anak, maka saya meninggal, harta warisan saya akan diwarisi oleh saudara kandung. Ini banyak orang saudara kandungnya dia benci, tidak dikasih harta warisan, dihabiskan semua oleh anak angkat. Celaka 12. Surat-surat tanah, surat mobil diambil semua oleh anak angkat, habis. Kalau sayang sama anak angkat bisa dikasih dua. Pertama, hibah. Yang kedua, wasiat. Apa beda hibah dengan wasiat? Hibah dikasih ketika masih hidup. Itu ruko yang di sana untukmu, ambil. Tapi kalau wasiat, itu ruko yang di sana untukmu, tunggu aku mati. Itu namanya wasiat. Makanya kalau dapat wasiat jangan senang dulu. Banyak orang yang udah mau mati pas ngasih wasiat, nggak mati-mati. Ini untuk masjid Jami Al-Mukarramah. Pengurus sudah senang. Alhamdulillah dapat rukun 3. Dia udah sakaratul maut. Begitu, gimana kabar Sian? Sehat, kemarin udah pulang. Nggak jadi. Ustadz, antara witir dan tahajud yang lebih baik dikerjakan yang mana Pak Ustadz? Karena ada salah satu Ustadz bahwa witir yang dilakukan itu sampai 11 rakaat, tahajudnya 8. Habis tahajud 8, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Habis itu baru witirnya 3. Witirnya 3 caranya bisa 2 cara. Cara yang pertama 2 rakaat, habis itu 1 rakaat. Habis itu bisa juga dibuat witir 3 rakaat, 1 salam, tidak pakai tasyahud awal supaya tak sama dengan sholat maghrib, sholat fardu. Ada riwayat menyebutkan witir 11 rakaat. Witir 1 rakaat paling sedikit, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat. Kalau ada hadis yang menyebutkan Nabi sholat 13 rakaat, dimasukkan qobliyah subuh. 11 rakaat tambah qobliyah subuh 2 berarti 13 rakaat. Hadis riwayat Aisyah
Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Tak pernah Nabi menambah lebih dari 11 rakaat. Kalau ada yang menyebut 13 rakaat, berarti dimasukkannya qabliyah subuh. Yang afdal adalah tahajud. Mana dalilnya tahajud afdal? Wa minal laili, dari sebagian malam fatahajjad, bertahajudlah. Nafilah talak sebagai amal tambahan. Amal pokoknya mana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Amal tambahannya adalah tahajud malam. Asa rabbuka ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan diletakkan Allah di tempat yang terpuji. Witir Pak Ustaz, witir juga baik. Innallaha watir, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Itulah dia sholat witir. Kita pun buka puasa, bilangan kurmanya ganjil. Kau udah buka puasa? Udah. Berapa kurmanya? 3 kaleng. 3 biji, bukan 3 kaleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram Ustaz, bagaimana hukumnya bila investasi digital koin? Lebih spesifiknya lagi adalah Adcash. Dulu awal-awalnya jual belinya, bapak punya padi, saya punya ikan. Ikannya ditukar dengan padi. Kamu mau ikan ini tukar dengan padi? Mau. Karena nggak mungkin dia makan beras nggak pakai ikan. Saya pun nggak mungkin makan ikan nggak pakai nasi. Maka kita tukarlah. Ikan saya bagi 2, beras kamu bagi. Akhirnya setuju. Maka jual beli ini disebut dengan barter, bukan barcode. Ini yang paling tua, namanya barter. Kemudian maju lagi dari Yunani ada logam yang dicetak bulat-bulat, namanya dinar. Orang Yunani menyebutnya dinar. Sampai ke kota Makkah, sampai ke kota Madinah, dia disebut sebagai dinar. Tidak lagi pakai barter. Saya punya dinar, saya bisa beli apapun dengan dinar ini. Bisa beli tanah, bisa beli onta, bisa beli gandum, pakai dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Meningkat dari barter menjadi dinar dan dirham. Meningkat yang ketiga. Yang ketiga, tidak lagi pakai dinar. Dinar tidak bisa lagi dibawa. Karena kalau sampai saya bawa dinar sekarang, habis saya dikejar maling. Wah, itu ada dinar. Pakai cincin emas aja sekarang dirampok orang. Bukan diambil emasnya, sama jari-jarinya dia potong. Barter, di atas barter dinar, di atas dinar. Ini yang ketiga. Keluarlah apa yang disebut dengan uang kertas. Uang kertas dicetak oleh negara supaya emas tidak berkeliaran di jalan. Di Indonesia ada berapa emas? Misal 1 ton. 1 ton emas dikeluarkan kertas senilai 1 ton itu. Negara hanya boleh mencetak kertas sebanyak emas di negara itu. Jadi kalau di negara itu emasnya cuman 50 kilo, maka boleh dicetak uang kertas senilai 50 kilo. Jadi di seluruh dunia ini yang paling banyak boleh dicetak kertas adalah di Pulau Jawa. Karena disitulah emas yang paling banyak. Lalu kemudian Amerika mencetak kertas lebih banyak dari emas yang ada di negaranya. Ini yang pertama kali melanggar di dunia ini, Amerika. Dia cetak kertas, ternyata nilai emasnya tidak sebanyak itu. Di Amerika itu emas tidak terlalu banyak. Kenapa sekarang emas paling banyak di Amerika? Bukan dari tanah Amerika. Emas itu dibawa dari Papua. Karena dia punya perusahaan di Papua. Dia sedot emas itu dia bawa. Lalu kemudian Amerika melanggar itu. Dia cetak kertas banyak-banyak, emasnya tidak sesuai dengan itu. Tapi karena dia punya kekuasaan, dia menguasai dunia, akhirnya boleh negara mencetak uang kertas
walaupun tidak senilai dengan emas yang ada di situ. Sudah 3. Barter, dirham, dinar, kertas. Sekarang puncaknya yang keempat. Ini yang disebut dengan duit digital. Digital money. Produknya banyak, macam-macam. Sama dengan uang kertas. Namanya uang kertas, tapi ada rial, ada ringgit, ada rupiah. Nah, sekarang yang keempat ini digital money, money crypto. Jadi macam-macam dia. Duitnya nggak ada. Kalau kertas tadi masih ada kertasnya. Ini kertas. Ini kertas. Yang ini digital money. Uangnya tuh di alam gaib. Nggak ada. Tapi dia punya. Adanya cuma di handphone, cuma di laptop. Disimpan di suatu tempat. Maka kesepakatan pertemuan ulama di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, ketemulah di situ pakar-pakar ekonomi Islam. Kesepakatannya 2. Yang pertama, sebagai alat tukar bisa. Sebagai alat tukar. Misalnya saya mau jual mobil saya, datang jamaah dari Masjid Jami Al-Mukarramah. Ustaz Somad, ya, saya mau beli mobil Ustaz. Mana uangnya? Uangnya di alam gaib Ustaz. Saya pakai uang digital sebagai alat tukar. Kalau saya mau, boleh. Saya terima uang digital kamu, ini kirim ke sini, saya simpan di akun ini, boleh sebagai alat tukar. Tapi sebagai alat investasi sebaiknya tidak. Kenapa sebaiknya tidak? Karena nilainya tidak stabil. Uang kertas saja pun nilainya tidak stabil. Uang kertas mengalami resesi. Uang kertas mengalami apa yang disebut dengan nilainya tak sama, jatuh. Harga kambing zaman Nabi dengan zaman sekarang pakai uang dinar sama. Karena emas itu stabil. Makanya orang sekarang berbondong-bondong menyimpan emas. Emas tetap naik. Emas dulu 1 gram 500.000. Sekarang emas sudah 1 juta. Nanti berganti zaman, berganti. Sedangkan uang. Makanya kalau ada orang minjam uang, saya pinjam uang kamu 100.000 tahun 2020, dibayar tahun 2030 dengan 100.000. Mau apa enggak? Saya enggak mau. Karena dalam 10 tahun itu terjadi inflasi. Nilai uang itu jatuh. Tapi kalau emas tidak jatuh. Emas stabil. Nah, jadi ada satu usaha mau mengembalikan umat Islam ini kembali pakai emas, pakai mata uang emas. Kalau Eropa bisa pakai satu mata uang euro, umat Islam juga bisa pakai mata uang emas, dinar. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Tapi umat yang paling bisa disatukan ini umat Islam. Tuhannya berapa? 1. Qul huwallahu ahad. Nabinya berapa? 1. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya berapa? 1. Orang Islam sholat arahnya di dunia ini cuma 1. Tapi yang paling sulit disatukan umat Islam. Subuh aja udah kelai. Satu pakai kunut, satu enggak kunut. Satu pakai usoli, satu enggak. Yang satu telunjuknya gini, yang satu gini-gini. Betul. Nah, makanya kita jaga persatuan. Masalah sepele-sepele ini jangan sampai merusak persatuan. Kesimpulannya, money crypto, uang digital sebagai alat tukar oke. Tapi sebagai investasi, beberapa pemain money crypto kehilangan uang. Bapak Ibu ikut tak berita? Cipulan artis terkenal kehilangan uang digital karena kehilangan karena sebagai alat investasi. Nah ini paham? Anggukkan aja kepala. Apa hukumnya kalau wanita mencukur alis? Kenapa tak kau cukur sekalian rambutmu? La'anallahul wasimat. Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Orang-orang Arab Badui perempuan sampai hari ini pakai tato. Nanti kalau pergi umroh, coba tengok perempuan Badui yang di sininya ada hitam-hitam. Di sini sampai di sini. Di sini. Mereka pasti pakai tato sampai hari ini. Allah melaknat tukang buat tato, perempuan minta buatkan tato, wal mutanammisat,
mencabut, mencukur, membakar, mengotak-atik. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, memotong, merapatkan, menjarangkan dan lain-lain. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah, menyulam, menyuntik, kecuali yang tak layak menjadi layak boleh. Yang tak layak, ada orang giginya tak layak, menengok dia senyum, kita tak tidur 3 malam. Nah, itu kalau macam itu boleh. Merubah yang tak layak jadi layak boleh. Tapi yang sudah layak, yang sudah normal menjadi abnormal, menjadi tak normal, maka tak usah. Kau cantik bukan karena alismu yang di otak-atik dibelok, bukan. Setan punya kerja. Orang yang sudah oplas sekali, operasi plastik, dia mau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Potong sini, suntik sini, tambah sini. Akhirnya mukanya yang asli cuma 1% aja. Yang lain tuh plastik semua, kresek semua. Bulu mata, ada orang bakar sampah, layu. Saya sarankan, saya sampaikan kepada semua muslimat, jangan kalian otak-atik. Kalian cantik bukan karena operasi plastik, tapi karena tahajud tengah malam, karena zikir, karena merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Keponakan saya perempuan, anak kemanakan saya perempuan, saya sampaikan tak usah kalian otak-atik ini. Muka saya pucat betul Pak Ustaz, kalau jalan saya macam mayat kata orang. Boleh kau pakai bedak, hanya sebatas warna kulit, jangan lebih daripada itu. Nah, ini tentang masalah mengotak-atik wajah. Ini di zaman sekarang luar biasa. Kenapa habis duitnya untuk wajah? Karena saking banyaknya duit tak tahu lagi mau dibuang kemana. Seandainya dia peduli pada rumah tahfiz Quran, untuk wajahnya itu berapa budgetnya sebulan, diserahkannya untuk anak yatim fakir miskin. Sanggup pula untuk budget wajah sampai 5 juta, sementara ada anak yatim yang belum bayar uang sekolah. Di mana hatimu? Kau titipkan di tempat penitipan sendal. Bolehkah kalau tinggal puasa diganti dengan bayar fidyah tanpa mengerjakan puasa? Boleh. Saya perempuan Pak Ustaz, meninggalkan puasa, ya. Boleh saya bayar fidyah? Boleh. Syaratnya umur 80 tahun. Boleh. Silakan. Mana umat-umat yang umur 80? Syarat yang kedua Pak Ustaz, sakit di Ramadan, tak sehat-sehat sampai mati. Dalilnya Pak Ustaz, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Orang yang tak sanggup puasa di Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar sampai mati tak sanggup karena tua renta, karena penyakit akut, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah saja. Kalau sehat Pak Ustaz, qadha, ganti. Jadi yang dua ini boleh, tua renta dengan sakit tak sembuh-sembuh. Ustaz, anak dan istri adalah ujian, betul? Suami itu ujian juga, ujian nasional. Jadi jangan cuman bapak berkata, istriku, anakku, kau adalah ujian bagiku. Ibu juga bisa membalas, bang, aku ni ujian mid semester. Abang, ni ujian terberatku dalam hidup. Ayat itu untuk laki-laki. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah ujian. Ayat yang ditujukan untuk laki-laki, ayat itu juga berlaku untuk perempuan. Mana ayat untuk laki-laki berlaku untuk perempuan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu ayatnya untuk laki-laki. Mana ada untuk perempuan? Kalau perempuan bunyi ayatnya tak begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikunnas shiyam. Nanti kalau ayat ini dipahami hanya untuk laki-laki, banyak ibu-ibu tak puasa. Ibu tak puasa.
Ayat itu untuk laki-laki guys, bukan untuk perempuan. Ayat yang ditujukan untuk laki-laki, maka perempuan juga masuk di dalamnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki itu diuji dengan syahwat kepada perempuan. Kebalikannya, perempuan juga diuji syahwat kepada laki-laki. Begitu pemahaman ayatnya. Jadi kalau istri dan anak adalah ujian bagi suami, maka sesungguhnya suami juga adalah ujian bagi istri. Ujian suami menghadapi istri, ujian istri menghadapi suami. Macam-macam suami, macam-macam pula ujiannya. Aku berat kali ujianku nih Pak Ustadz. Macam mana lakimu? Tak balik-balik dilarikan pelakor. Ujian. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya soleh-soleh insyaallah. Amin. Kalau suami ibu selalu pergi karena sholat berjamaah, karena iktikaf di masjid, karena berdakwah, bersabarlah, ibu dapat pahalanya. Bandingkan dengan tetangga ibu yang suaminya tak balik-balik main gaple, suaminya tak balik-balik mabuk sakau narkoba, suaminya tak balik-balik berzina. Ujian macam-macam. Apa solat memakai masker, apakah solatnya sah? Solat pakai masker karena wabah COVID, solatnya sah. Allahu Akbar. Tapi kalau sujud hidungnya tak nempel ke lantai Pak Ustadz. Hidung menempel ke lantai itu hukumnya sunnat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ketika kena COVID, hidungnya tak kena ke lantai, kena ke masker, sholatnya sah. Ada hadis mengatakan kalau wajah tertutup maka sholatnya tak sah. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa menjadi dasar hukum. Hadis dhaif hanya bisa untuk motivasi amal, fadhail amal. Untuk jadi dasar hukum tak bisa. Orang yang sholat mata kakinya tertutup, sholatnya batal. Hadis dhaif, tak bisa jadi dalil hukum. Orang yang wajahnya tertutup pakai masker, sholatnya tak sah. Hadis dhaif, tak bisa jadi dasar hukum. Maka bapak ibu yang pakai masker, sholatnya sah. Imam Masjidil Haram pakai masker, imam di Masjid Al-Azhar Kairo berjarak, kita ikut saja ulama. Paling selamat ikut ulama. Minta tolong Ustaz doanya agar kami tetap sabar dan istiqomah dalam beribadah, khususnya menghafal Quran, agar jadi hafiz Quran yang paham serta mampu mengamalkan Quran. 1 hari 1 lembar, 10 hari 10 lembar, 1 juz 10 lembar. Kalau 1 hari anak tahfiz Quran menghafal 1 lembar, maka 1 bulan dia hafal 3 juz. Berarti 10 bulan dia hafal 10 juz. Berarti kalau setahun dia hafal 36 juz. Quran mana itu 36 juz? Secara teori menghafalnya mungkin bisa, tapi murojaahnya, mengulangnya, kita tidak mendidik mereka menjadi orang penghafal Quran lalu melalaikan Quran. Kita tidak mendidik mereka menjadi penghafal lalu melupakan Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan menghafal Quran 3 tahun, bukan menghafalnya, murajaahnya sehingga mutqin, mengulang hafalan yang lama, sehingga dia menjadi orang yang hafal, betul-betul hafal. Kita doakan dalam 3 tahun ini anak-anak kita menjadi penghafal yang mutqin. Amin. Bangkitkan semangat kalian anakku. Kalau anak-anak penghafal Quran tiba-tiba down, datang malasnya murajaah, datang lemahnya, jangan dinasehati, jangan diceramahi. Jadi gimana? Bawa ke tempat lampu merah, tempat orang jual tisu nyari duit untuk makan. Di lampu-lampu merah, yang jual koran, jual tisu, jual kacang, itu bukan mau ngapal Quran, itu bukan mau cari kaya, itu bukan mau cari duit, itu untuk makan, dan kebagian besarnya dieksploitasi oleh sindikat-sindikat yang pakai baju badut dari pagi sampai petang, yang suami istri buta pagi, suaminya sore, istrinya buta ganti-gantian. Itu semuanya adalah mencari duit, bahkan dieksploitasi untuk makan.
Anak-anak yang bandel susah diatur, bawa mereka untuk menunjukkan. Insya Allah pulang dari situ dia akan bersyukur kepada Allah, betapa aku dapat nikmat yang besar. Masih ada orang tua yang mau peduli pada pendidikan, tak mempan diceramahi, karena ceramah tak masuk ke telinga orang yang tak mau mendengar. Tapi dengan menengok mata langsung, itu akan menjadi pelajaran yang luar biasa. Jadi anak-anak mesti bangkitkan terus semangat menghafal Quran. Kalau bolehlah hari yang lalu boleh mundur kembali, maka kami yang tua-tua ini ingin balik lagi macam kalian, ingin menjadi penghafal Quran. Ustaz Abdul Somad, apa yang Ustaz inginkan? Profesor Haji Abdul Somad, LC, DESE, PhD. Di antara titelnya apa yang Ustaz paling inginkan? Kalau boleh mundur balik ke belakang, saya ingin muda lagi macam kalian, ingin masuk lagi ke Ma'had Tahfiz Quran, Rumah Quran Mindi Barokah. Yang tua-tua bapak-bapak ini pun ingin. Apalagi ibu-ibu yang ketika suaminya jadi imam, ayatnya Qul huwallahu wa falaq wa nas sama kuliah. Mereka sangat ingin lagi menjadi penghafal Quran, tapi masa lalu tak dapat dijemput, tak bisa mundur lagi. Menetes air mata darah, kami ingin muda lagi, tak bisa. Waktu sudah berlalu. Maka kita yang sakit hati dengan masa lalu kita balaskan dengan anak-anak kita mesti penghafal Quran. Aku memang bodoh Pak Ustaz, aku tak pandai mengaji Pak Ustaz, aku dulu jahat Pak Ustaz, aku balaskan sakit hatiku, anakku mesti hafal Quran. Mesti begitu. Ini banyak juga orang tua sekarang, aku ini bodoh Pak Ustaz, anakku mesti lebih bodoh dari aku lagi. Nauzubillah, ini ayah Abu Jahal Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah, beruntung betuah kampung kita. Kenapa? Ada orang yang dititipkan harta, dibukalah peluang untuk penghafal Quran. Maka ini semua bukan sekedar ceramah. Ustadz cuma pandai ceramah aja, enggak. Saya pun membuka rumah Quran juga di Pekanbaru Riau. Dibuka juga rumah Quran free gratis anak-anak, tapi khusus perempuan saja. Tempat saya perempuan saja, lalu kemudian di Yayasan Tabung Wakaf Umat laki-laki saja. Karena laki-laki perempuan ini tak bisa disatukan. Kalau disatukan di rumah tahfiz Quran, tak jadi dia menghafal, asik nengok-nengok aja. Jadi kalian sabar-sabar aja anakku, laki-laki semua, tanamkan dalam diri kalian hafal Quran. Terus nanti kalau udah hafal Quran mau jadi apa kami Pak Ustaz? Hafal Quran mau masuk tentara dapat prioritas. Hafal Quran mau jadi polisi dapat prioritas. Hafal Quran masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta gratis beasiswa full. Pak rektornya bicara ke saya, hafal Quran. Ternyata para penghafal Quran bisa jadi apapun, dan pengalaman dosen-dosen cerita ke saya, mendidik anak penghafal Quran jauh lebih mudah Pak Ustadz, karena otaknya lebih cerdas. Iyalah, 30 juz bisa pula dia hafal, mana pojok-pojok Quran hafal dia, letak ain, letak juz, letak surat, hafal dia semua. Apalagi yang lain-lain tuh kecil aja sama dia, cincai, upil-upil aja, 2 kali embus selesai. Quran, kalam Allah bisa dihafalnya, apalagi yang lain. Yang lain, ilmu-ilmu lain tuh menyusul saja. Kenapa? Karena otaknya sudah terstruktur, diajak berpikir, dipakai 30 juz ada, disematkan, diinstalkan di dalam. Dan yang paling membahagiakan adalah nanti bapak ibunya di akhirat dipakaikannya mahkota dari cahaya, dan mereka bisa memberikan syafaat. Anak-anakku penghafal Quran ini bisa memberikan syafaat, pertolongan, dikasih Allah mereka syafaat untuk masuk ke dalam rahmat surga Allah. Dan di antara mereka tentu memberikan syafaat. Siapa yang dulu mereka kasih? Tentu Abdul Somad dulu. Setelah itu barulah Pak Mislin, Ibu dan lain. Saya duluan dikasih mereka. Kata siapa? Kata saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ucapkan tahniah selamat kepada Pak Mislin AS beserta ibu, anak menantu dan keluarga beserta seluruh karyawan, karena mereka mendapatkan limpahan barokah dari penghafal Quran. Wa iza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, mulut diam, la'allakum tur'amun, turun rahmat. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di PT, turun rahmat di PT. Quran dibacakan di kubur, turun rahmat di kubur. Ini Quran bukan dibacakan, otaknya Quran, hatinya Quran. Quran dibacakan ke air, berubah molekul air. Ini bukan Quran dibacakan ke air, badan kita ini isinya banyak air, darah.
darah dalam badan mereka ini berubah menjadi rahmat Al-Quran, maka mudah-mudahan dengan adanya rumah tahfiz Quran, rumah Quran, turunlah keberkahan-keberkahan insyaallah. Ustaz, apa hukumnya apabila saya membaca Quran melalui HP dikalau saya maaf lagi halangan? Perempuan yang berhalangan tak boleh membawa Quran, tak boleh memegang Quran. Kalau di handphone Pak Ustadz, Qurannya tak dipegang, maka boleh dia tengok handphone, dia baca. Perempuan yang hafal Quran, mengulang hafalannya dalam hati, maka dia tengok tulisannya. Quran, apa nama aplikasinya? Nama aplikasinya Qoro'a. Cara mendownloadnya Pak Ustadz, buka Play Store. Setelah itu tulis di situ Q-A-R-A-A. Q-A-R-A-A. Namanya Qoro'a. Yang punya ini jamaah kita. Qoro'a, belajar Quran dan ibadah. Aplikasi ini bagus. Dengan Qoro'a ini kita bisa mendengarkan bacaan hafalan kita. Kalau salah dikasih taunya. Nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas, yang punya tak cerdas. Smartphone. Jadi kalau kita salah dikasih taunya, kau salah, kau salah, kau salah, kata dia. Nah, namanya Qoro'a. Dan ada di situ Quran, lalu dibuka. Bisa juga Quran digital. Ah, ditengok Quran, baca. Jadi kalau ada Quran di handphone kita, Pak Ustadz, boleh kita bawa handphone ini masuk WC? Boleh. Tapi padamkan dulu. Pas gelap tuh baru masuk WC. Jangan pas terang nampak, ya ayyuhallazina amanu. Tidak boleh. Padam dia, gelap, baru masuk ke dalam WC. Mana boleh Pak Ustadz? Boleh, karena dia mati. Sama juga macam kepala kita ini. Kan ada di Qul Huwallah di dalam kan? Qul Huwallah, Qul ya ayyuhal kafirun. Kan ada. Waktu kita masuk WC kita tinggalkan otak ini di pintu, kan tidak? Kalau ada orang melarang membawa handphone yang ada Qurannya masuk WC, tak usah marah-marah, suruh dia nanti pas masuk WC kau tinggalkan otak kau di pintu. Karena walaupun tak 30 juz, insyaallah juz 30 kan ada juga di situ. Yang tak boleh itu berbunyi dia. Berbunyi dalam WC itu, baru tak boleh. Itu makanya jangan sampai nada panggil, nada dering ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya perlu pas di ruang tamu, pas di WC berbunyi ayat Quran dalam WC, berdosa kita. Tak boleh nada panggil itu ayat Quran. Kenapa? Putus. Bismillahir, halo, putus. Berubah maknanya. Nah, ini semua adalah pelajaran bermakna. Jadi boleh sholat menengok Quran, sholat sunnah. Nah, jadi kalau sholat tahajud malam, abangku tengok ayatnya kulhu aja. Besok malam kita tes 1 juz. Memang hafal abang Quran, kau tengok aja besok. Rupanya aplikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Digasnya malam itu 1 juz 8 rakaat. Boleh menengok Quran. Pas mau rukuk sujud masukkan. Tapi kalau bisa dicari gambar pesawat dulu di atas, di off-kan dia. Di off-kan. Jangan sampai pas itu masuk telepon Ustaz Iqbal. Tahajud bang. Kena kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik datang dari hamba Allah yang dhaif. Jaga istiqomah amal Ramadan kita diteruskan di bulan Syawal. Tetap bangun malam tahajud, tetap bangun malam berzikir, tetap puasa sunat bulan Syawal. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Pertanyaan dari Ibu Wirdatul Jannah. Wirdah, wardah artinya bunga mawar. Jannah itu surga. Bunga mawarnya surga. Jadi laki-laki di Pekanbaru ini yang belum masuk surga tapi sudah dapat bunga mawar surga, suami ibu. Jadi kalau kita lihat ayat yang dibacakan disuruh kuah baca, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak disebut wa'ashiruhunna bil hasan.
wa ashiruhunna bit-thayyib, wa ashiruhunna bil khair. Tapi disebutnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi. Bagaimana menghormati orang menurut tradisi di daerah itu, begitulah. Jadi saya ceramah di Kalimantan, turun dari airport dikasih mereka golok panjang. Saya tak tanya, saya pegang aja, saya tak tanya. Masa kita profesor bertanya kan? Nampak betul bodoh kita kan? Saya pegang aja. Lalu di depan tuh ada 2 orang membawa tebu hitam. Lalu dia kasih tahu, Ustadz, potong tebu ini sekali mesti putus. Wah, kecil lah, kita banyak menebas di Riau. Saya potong. Lalu kemudian saya pergi ke Sumatera Barat, disambut yang punya rumah makan sederhana, disambut dengan tari-tarian. Sebelum itu mereka datang membawa sirih, bawanya tepak. Saya duluan, saya ambil 1 sirih itu, saya masukkan, pedasnya minta ampun. Pas giliran ke samping gubernur, bupati, dia ambilnya ujung aja sedikit. Wow, tak tahu. Kok tahu tentu sedikit aja. Tapi udah tetelah, udah tekunyah kan. Itu namanya senyum pedas. Lalu kemudian sampai ke Papua, turun pesawat di Sorong. Sampai di Sorong, disambutlah saya, dikasih piring besar, gambar burung kasuari, ada saya simpan sekarang di rumah. Disuruh saya menginjak piring itu. Dari potong tebu di Kalimantan, tarian di Sumatera dengan makan daun sirih, menginjak piring besar, substansinya sama. Apa itu? Begitulah menurut local wisdom, kebijaksanaan lokal untuk memuliakan tamu. Cuman caranya. Nah, hampir kesepakatan seluruh dunia bahwa mencium tangan itu adalah bentuk penghormatan. Jadi ketika ibu dulu mencium tangannya, maka sekarang juga cium. Karena ketika ibu berubah, maka hatinya juga akan mengalami perubahan untuk menerima respon itu. Ketika tak dicium, dalam hatinya, mentang-mentang aku udah lisut gitu. Kan cium tangan tak mesti udah mandi. Walaupun abang tuh belum mandi, cium aja lah tangan dia. Bang, aku belum berangkat dulu. Ini tentang masalah cium tangan. Hampir sepakat semua suku di Indonesia bahwa mencium tangan itu adalah salah satu bentuk kemuliaan. Tak boleh mencium tangan orang karena jabatannya. Adapun mencium tangan karena kemuliaannya, karena ilmunya. Suami dicium karena dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin. Ulama begitu juga. Lalu kemudian tentang masalah sarapan. Saya tak mau ceramah ini dibenturkan dengan remon. Nah, kalau kita berangkat kerja jam setengah, masuk wajib jam 7. Setengah 8. Jam 8. Oh, tak ada alasan untuk tak masak sarapan. Azan subuh di Pekanbaru jam 5 lewat sekian. Habis itu dia bisa masak, bisa sarapan. Lalu kemudian tak ada alasan ketika lambat. Kenapa lambat? Memuliakan suami ceramah Abdul Somad. Saya juga yang kena. Saya tak mau dijadikan landasan. Banyak ibu-ibu yang mendengar ceramah saya, dijadikannya ceramah saya sebagai landasan atas segala kesilapan kekeliruan dia. Dan banyak pula laki-laki kalau jumpa sama saya, dia foto, dia simpan 10 foto. Ketika istrinya bertanya, abang di mana? Sama Ustaz Somad. Kita belajar agama adalah mencari kebenaran, bukan menjadikan agama sebagai pembenaran terhadap kekeliruan kita. Sehingga agama itu kita jadikan sebagai stempel legalisir. Salah kita 2. Pertama, kita salah. Yang kedua, kita membenarkan kesalahan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan di usia 40 tahun? Oke, entar terus. Nabi Ibrahim, Nabi
Nabi-nabi di antaranya Nabi Musa alaihissalam tersesat di lembah Tih selama 40 tahun. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru mendapat wahyu setelah bertahanus 3 kali. Bersunyi-sunyi di Jabal Nur, di Gua Hira. Umur 38 tak ada terjadi apa-apa. Umur 39 pun tak terjadi apa-apa. Umur 40 adalah angka kesempurnaan. Makanya dulu gelar profesor diberikan setelah orang berusia 40. Karena orang boleh jadi umur 30 cerdas, tapi emosinya belum stabil. Oleh sebab itu 40 Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Di antara kita lebih mensyukuri nikmat Allah. Sebelum 40 itu kita syukur, tapi setelah 40 lebih bersyukur lagi. Makanya kalau ada orang sudah 40 belum juga dapat jalan pulang, dikhawatirkan mati dalam keadaan suul khatimah. Jadi malam ini yang sudah 40 mulailah berpikir lebih serius lagi, apalagi Covid nih sebelum 40 pun banyak juga gol. Nah, oleh sebab itu apalagi 40, umur 40 usia manusia kesehatannya sebetulnya ketika kita lahir itu sel-sel kita udah mulai mati. Itu yang cerita ke saya dokter. Jadi ketika kita lahir, satu hari itu misalnya mati 10 sel misal, tapi yang menggantikannya 70. Ketika berumur kita makin lanjut, mati misalnya 20 sel, yang menggantikannya 50. Masih berimbang antara yang mati dengan yang menggantikan. Tapi setelah berumur 40, itu lebih banyak yang mati daripada yang menggantikan. Jadi kalau yang mati umur saya 43 sekarang, hari ini misalnya mati 40 sel, penggantinya cuma 20. Sampai pada puncaknya lebih banyak yang mati daripada yang tumbuh, akhirnya kita mati total. Nah, jadi umur 40 ini dia mulai menurun sampai akhirnya kalau kata Nabi ma baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melampaui itu. Kalau saya pribadi tidak berpikir umur saya 63, saya selalu berpikir mengingat teman sahabat kawan saya yang seumur saya meninggal. Teman akrab satu kelas, duduk satu bangku, sama-sama jalan, meninggal dia. Jadi saya anggap saya sebetulnya juga meninggal sama macam dia. Jadi kenapa disisakan Allah umur saya? Supaya saya beramal soleh. Saya anggap ini bonus. Hari ini saya masih hidup, berarti masih bonus saya bisa beribadah, bisa bersilaturahim ke Batam, bisa berdakwah. Besok pagi masih hidup, berarti masih bisa bagi-bagi beras ke pulau-pulau, menemani sahabat-sahabat program pasukan amal soleh. Bahwa kemudian kita mati, berarti memang sudah berakhir. Jadi umur 40 perenungan mendalam, memikirkan. Al-kayyisu orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, apa yang kita akan bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berpikirlah apakah sudah bangun masjid, apakah sudah berwakaf, apakah sudah berinfak, apa kira-kira yang menerangkan kubur kita, melapangkan alam barzah kita, anak-anak kita menjadi penghafal Quran, banyak-banyak bangun malam, bertahajud, berzikir, berdoa, baca Quran. Nah, ini usia 40 adalah usia titik balik yang selama ini sibuk, kantor, kerja, bisnis, itu ini, mulai berpikir. Bukan mengurangi aktivitas tetap, tapi kita mulai berpikir akhirat oriented. Pandangan kita adalah pandangan akhirat. Itu tentang 40. Bagaimana caranya membangunkan suami untuk salat subuh? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lah pemimpin yang membangunkan ibu, yang menyuruh ibu baca Quran, yang mengingatkan ibu pakai jilbab, tudung labuh, baju panjang, yang mengingatkan ibu mesti ikut pengajian. Mestinya bapak itu, tapi karena takdir bapak itu Fir'aun, maka dalam hadis ada itu disebutkan al-imra'atun aiqazat zaujaha, seorang perempuan yang membangunkan suaminya untuk sholat subuh,
maka dia juga mendapatkan pahala seperti suami yang membangunkan istrinya sholat subuh. Nah, jadi mungkin ibu bangunkan sama macam bangunkan sahur, bangun tak jauh bangun, siramkan air agak segayung. Mengamuk dia, marah dia, lebih baik aku ingatkan abang dari abang masuk neraka jahanam, bilang sama dia. Kalau dia marah juga, tontonkan video nih, bilang Ustaz Somad yang nyuruh, biar dia marah sama saya. Paling-paling dibulinya saya di internet. Tak ada cara lain. Apakah berwakaf perlu dengan ikrar wakaf? Wakaf itu rukunnya 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, apakah tanah, apakah ruko, apakah kebun. Yang keempat adalah ikrar. Aku wakafkan tanahku 2 hektar untuk bangun pesantren tunai. Kata yang menerima, aku terima. Yang berwakaf, yang menerima wakaf namanya nazir, barang yang diwakafkan, dan ada ikrar ijab. Mengeluarkan kertas, ada formulirnya itu di kantor KUA, nama sampulnya akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf, dibawa akta ikrar wakaf yang selembar tadi ke BPN, alih namakan, bukan nama bapak, bukan nama keluarga yang mengasihi tadi, tapi sudah nama yayasan. Kalau yayasan ini pailit, bangkrut, dia diambil oleh negara, bukan. Karena warta warisan la yurasu, tak bisa diwariskan. Warta wakaf tak bisa diwariskan, tak bisa dihibahkan, dan tak bisa dijual belikan. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya orang selalu bersedekah, tapi selalu memberitahukan orang lain dengan maksud supaya orang lain juga bersedekah? Hadis Nabi bercerita tentang Abu Talhah bersedekah kebun kurma dengan sumur. Hadisnya disebarluaskan. Hadis Nabi bercerita tentang Utsman bin Affan membeli sumur Bi'ru Raumah. Sampai sekarang ada tanah wakaf Utsman bin Affan di Madinah, 1400 tahun umurnya tetap mengalir. Hadis Nabi menceritakan tentang Abu Dihdah bersedekah 600 batang kebun kurma. 600 batang itu kalau sekarang 4 hektar sawit. Sawit sekilo 1.500, kurma Madinah sekilo 80 rial, berapa miliar itu? Seandainya tak boleh disebutkan, kenapa ada disebutkan dalam hadis? Diriwayatkan 1400 tahun sampai sekarang diriwayatkan tentang Abu Talhah, Abu Dihdah. Abdullah bin Umar sedekah tanah Khaybar, Umar bin Khattab. Jadi menyebutkan sedekah dengan tujuan motivasi, tapi luruskan niat, betulkan hati. Jadi kalau ada orang menuliskan nama di spanduk, nama yang bersedekah si fulan, maka itu tidak merusak hatinya. Tapi katanya ada Pak Ustaz, tasaddaqat yaminu hatta la ta'lamu shimalu ma anfaqat yaminu. Bersedekah tangan kanan sampai tak tahu tangan kiri. Itu makna kiasan supaya kita menjaga hati kita. Karena kalau bapak ibu tidak ini dalam rangka wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, bersaing dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi hadis Nabi itu menunjukkan bukti bahwa hukum itu boleh. Seandainya tak boleh, pasti Nabi katakan jangan riwayatkan ini, tak boleh. Pertanyaan kelima, bagaimana cara suami berhenti main game online? Jadi game online ini ada memunculkan satu hormon di kepala. Website porno, game online, sama narkoba itu sama, memunculkan satu hormon di otak, ketergantungan. Makanya orang ketergantungan 3, ketergantungan narkoba, ketergantungan website, ketergantungan game online. Terus dia. Saya sangka ini anak-anak muda, rupanya bapak-bapak suami pun kena juga. Jadi kalau dia punya atasan, laporkan ke atasannya. Kebetulan Pak Wakil Wali Kota ada, laporkan.
kalau dia PNS di Pemko. Kalau dia anggota masyarakat, ada nenek mama, ada tokoh adat, sampaikan supaya dinasehati dia. Karena manusia ini pasti ada orang yang didengarnya cakapnya, entah pakciknya, entah kakeknya, entah opungnya, entah makciknya, supaya masuk cerat cakap ke dia. Lalu kemudian pertama atasannya, yang kedua tokoh masyarakat, yang ketiga doa. Doa silahul mukmin, berdoa ibu bangun malam, salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini, hajatnya supaya laki ini berhenti main game online. Yang keempat ruqyah, di ruqyah dia, mana tahu masuk jin game online kotaknya. Enggak. Di ruqyah. Karena di Pekanbaru dulu ada yang mengasih tahu saya ini Ustadz Saifullah, ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau. Jadi setelah diruqyah orang ini kena LGBT, diruqyah sembuh. Rupanya yang masuk itu jin LGBT. Nah, jadi jin ini banyak juga cabang-cabangnya. Mungkin ada jin game online masuk. Nah, ini diruqyah. Nah, itu sajalah 4 cara tuh. Coba dulu 4 cara. Tak juga selesai 4 cara, jembatan Barelang ada. Tepi laut ini Batam nih. Pertanyaan ke-6. Sunnah apa atau amalan apa yang paling baik dilakukan di masa pandemi ini Pak Ustaz? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kamu kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah kamu. Tak akan turun azab kalau ada Muhammad di tengah kita. Ada Muhammad tengah kita? Tak ada. Tapi menghadirkan Nabi Muhammad SAW, menghubungkan kontak kita dengan Nabi Muhammad ada. Apa itu? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ali Muhammad. Jadi yang afdal ketika ada wabah adalah dengan memperbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan menurunkan azab selama kamu masih mau beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Seelok-eloknya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang mengamalkan istighfar sehari 100 kali atau 1000 kali, bagus. Solawat 100 kali atau 1000 kali, bagus. Itu dalilnya terkait dengan azab, seperti yang saya bacakan tadi. Pertanyaan ke-7. Kenapa manusia akhir-akhir ini, manusia ini sangat beringas? Seperti kisah yang terjadi sama Syekh Ali Jabir. Cerita orang gila ini kan dari dulu. Jadi cerita orang gila ini dari dulu. Cuman gila baru fokus mencari ustadz aja itu baru sekarang. Nah, kalau dulu tuh gilanya gila tak fokus gitu. Membunuh orang, semua dibunuh. Sekarang ini lebih apa dia? Lebih konsentrasi nampaknya. Yang dibunuhnya itu imam masjid, Ustadz, imam masjid Al-Falah Pekanbaru ditikam sedang baca doa, itu gila juga. Kemudian yang terakhir di Palembang yang membaca sholat subuh itu gila juga. Tapi anehnya kalau dia menikam pejabat radikal, itu. Jadi memang zaman fitnah ini luar biasa. Kita jaga keluarga, kita jaga masyarakat, kita jaga jamaah. Insyaallah Allah selamatkan kita. Karena kalau kita saling tolong menolong, maka insya Allah kalau kita kuat orang segan. Tapi kalau kita lemah, orang akan sepele meremeh-temehkan kita. Pertanyaan ke-8. Rasulullah SAW katakan umatku akan terpecah jadi 73 golongan. Yang satu selamat. Tolong Ustaz jelaskan kira-kira kelompok yang selamat itu yang mana Pak Ustaz? Yang selamat itu mana? Kita nih yang selamat nih. Kita nih yang selamat. Dalilnya Pak Ustaz? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah.
Nasrani terpecah 72. Waftaraqat ummati 73 firqah. Sedangkan umatku akan terpecah 73 firqah, 73. 71, 72, 73 itu setelah dihitung ternyata bukan angka nominal. Karena setelah dihitung sekte-sekte dalam Yahudi lebih 71. Dan mazhab-mazhab sekte-sekte dalam Nasrani lebih 72. Jadi ternyata 71, 72, 73 itu bukan angka nominal, tapi menunjukkan Yahudi banyak, Nasrani banyak, umat Islam lebih banyak. Oleh sebab itu maka kata sahabat, siapa yang selamat ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang ikut aku dan sahabat-sahabatku itulah yang selamat. Nabi sholat berjamaah, kita ikut. Nabi berpuasa sunat, puasa wajib, kita ikut. Nabi melaksanakan bayar zakat, kita ikut. Nabi melaksanakan haji umrah, kita ikut. Nabi meninggalkan perbuatan yang mungkar, kita ikut. Asal ikut Nabi dan sahabat Nabi, tak membuat-buat ajaran, tak membuat-buat perkara takhayul bid'ah khurafat, maka kita termasuk golongan itu disebut dengan orang berpegang teguh dengan sunnah dan dia berjamaah, maka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan memisahkan diri dari sunnah, jangan jauhkan diri dari sunnah, dan jangan jauhkan diri dari jamaah. Salat berjamaah sunnah, pakai pakaian putih sunnah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong sunnah, mengikuti ulama sunnah. Kemudian kita berjamaah, jangan sendirian. Beribadah sendiri di bawah pokok kayu, datang tuyul. Nauzubillah. Apakah kita masuk surga itu berkelompok, Pak Ustaz? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti masuk ke dalam surga itu berkelompok-kelompok. Masuk surga itu zumara, berkelompok-kelompok. Lalu kemudian nanti di padang mahsyar itu pun berkelompok-kelompok. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, coba kau bacakan dulu Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, Quran itu kan turun pada engkau ya Rasulullah. Kenapa pula aku yang bacakan Quran? Kata Nabi, aku ingin mendengar baca Quran. Nabi aja walaupun Quran itu turun sama dia ingin telinga itu mendengar orang lain baca Quran. Coba kau baca. Maka dibacalah Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nanti pada hari akhirat semua orang datang berkelompok-kelompok. Dan kita insyaallah diakui ikut kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajina bika 'ala haula'i syahida. Setiap kelompok itu ada saksinya satu orang, dan engkau Muhammad SAW diangkat menjadi saksi atas semua kelompok-kelompok itu. Itu maka kita lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Musa dan umat yang lain. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh. Walaupun kita yang terakhir, walaupun badan kita paling pendek, walaupun umur kita paling sedikit, walaupun amal kita paling sedikit, tapi kita lebih dulu karena kita adalah umat dari dia yang bersaksi di atas semua kelompok itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mengikut sunnah-sunnahku, dia bukan kelompokku. Yang satu ini puasa terus tak pernah makan. Yang satu ini tahajud terus tak pernah tidur. Yang satu ini kata dia kalau punya anak nanti anak itu hanya akan melalaikan dia, maka dia tak mau nikah dan tak mau punya anak. Ini tiga orang didengar oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ana akhsyakum wa atqakum. Aku lebih takut pada Allah daripada kalian bertiga ini. Asumu, aku berpuasa, wa uftir, tapi aku juga makan. Itu maka tak boleh puasa wisol. Puasa wisol itu puasa dari pagi tadi sampai azan maghrib, tak mau minum, bersambung sampai besok, tak boleh. Puasa tapi silakan makan. Lalu kemudian aku tidur, kata Nabi, aku tahajud malam tapi aku juga tidur, tak boleh tahajud dari mulai isya sampai subuh tak tidur.
tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku punya anak, punya istri, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak ikut sunnahku, falaisa minni, tak masuk dalam kelompokku. Maka kita insyaallah semuanya masuk dalam kelompok Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau udah masuk kita dalam kelompok Nabi Muhammad itu karena ikut sunnah, siapakah yang paling dekat di antara kita ini dengan Nabi? Aqrabu majlisan, yang paling dekat dengan Nabi. Aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Makanya orang kita kalau jumpa orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waktu mengayun anak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mencuci daging ayam, mencuci kambing dulu diajarkan sama orang tua. Nanti kau sekolah jauh, nanti mana tahu kau tinggal tadi mana, masak sendiri. Nanti dah mencuci ini kau siram pakai selawat. Baju ini dibilas, jangan baju tak dibilas bercampur dengan najis dalam. Waktu menyiram bilas itu selawat. Kenapa lah orang tua ini mengajarkan selawat? Karena kalau sudah masuk dalam kelompok Nabi Muhammad, yang paling dekat dengan dia adalah yang paling banyak berselawat. Oleh sebab itu banyak-banyak selawat. Allah, orang bercerita tak tentu arah. Orang kalau sudah bercerita ni semua dia bahas. Dari mulai Sekjen PBB sampai tutup pentil pesawat. Bisa pula semua dibahas dalam. Apalah kita ikut itu? Bagus kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada amal yang tidak pakai salawat. Majlis kalau tak ada salawat, majlis itu menjadi anta najifah, majlis bangkai busuk berbau. Maka semua berselawat. Ketua masjid berselawat, Pak Wakil Wali Kota berselawat, protokol berselawat. Salat kalau tak ada salawat, batal salat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbunyi handphone. Ting ting. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal salat. Doa subuh. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, wa lakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tetap ditutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Imam kita waktu isya tadi salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Saya selalu selesai salat doa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan, ya Allah salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Dengan salawat itu selamatlah kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan salawat itu tunaikanlah segala hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, hajat anak cucu kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan salawat itu sucikan kami dari segala silap salah dan dosa. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Dengan salawat itu tunaikanlah segala niat kami, aqsal ghayat, cita-cita tertinggi kami. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Dengan salawat itu angkatlah kami a'la darajat, derajat yang paling tinggi. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat. Sampaikan segala khairat kebaikan fil hayati, ketika hidup, wa ba'dal mamat, maupun sesudah mati. Mamat berarti mati, makanya panggil mamat. Siapa nama ayah kau? Mamat, mati. Inna salati wa mamati wa salat wa mahyaya wa mamati. Yang selama ini dipanggil mamat robah jadi mahya. Mahya, hidup dia balik, hidup dia balik.
min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Dengan selawat. Banyak orang salah sangka, disangkanya berselawat itu mendoakan Nabi Muhammad. Mana pula kita mendoakan Nabi Muhammad? Inilah orang yang bodoh bin bahlul bin bongak bin tolol. Salawat itu bukan mendoakan Nabi Muhammad. Nabi tak perlu doa engkau. Kita bersalawat itu bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 darajat dinaikkan, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka banyak-banyak bersalawat. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Maka kita doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa